Jelang MotoGP Prancis 2024, KTM dikabarkan berambisi untuk membajak Marc Marquez untuk dijodohkan dengan Pedro Acosta, si bocah ajaib. KTM berkeinginan untuk menjadi Marc Marquez dan Pedro Acosta sebagai rekan pada MotoGP 2025. Sinyal bergabungnya Marc Marquez ke salah satu tim pabrikan pada MotoGP 2025, juga ditunjukkan pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Diketahui, KTM menjadi salah satu pabrikan yang menjanjikan di MotoGP dalam beberapa musim terakhir. KTM menggusur Yamaha dan Honda di jajaran terdepan perebutan gelar juara dunia. Bahkan, KTM menjadi salah satu pesaing kuat bagi Ducati. Terbaru, Marc Marquez, belak-belakan mengenai bagaimana masa depannya di MotoGP 2025 mendatang. Jelas bahwa opsi pensiun dini yang sempat muncul beberapa waktu lalu tidak berlaku lagi, lantaran Marc Marquez telah lahir kembali bersama motor Ducati Desmosedici GP23. Bahkan opsi naik tim pabrikan Ducati pun terbuka lebar buat Marc Marquez, meskipun ia masih harus berebut dengan Jorge Martin ataupun Enea Bastianini. MM93 pun tidak menampik bahwa kursi tim pabrikan Ducati di samping Pecco Bagnaia sangatlah menarik baginya. Namun ia secara percaya diri mengungkap, bahwa tim pabrikan Ducati bukan satu-satunya solusi baginya. Bursa tim pabrikan Ducati, tergantung semua hal umum, kata Marquez dilansir dari Autosport. Namun hal yang penting adalah aku cukup jelas dan aku tidak hanya memiliki satu pilihan saja, jelas kakak Alex Marquez tersebut. Sayangnya pembalap bernomor 93 itu tidak menjelaskan pabrikan mana yang menjadi opsinya selain Ducati. Namun kemungkinan besar adalah KTM yang bisa saja menjodohkannya dengan Pedro Acosta ke dalam satu tim. Aprilia pun juga bisa saja, lantaran mereka juga memiliki motor yang cukup kompetitif dan ada potensi Alex Espargaro pensiun usai musim 2024 berakhir. Yang jelas ucapan Marquez ini adalah peringatan buat Ducati, yang tampaknya terlihat tidak mau kehilangan nama sebesar juara dunia 8 kali ini dari kubunya. Tentu Ducati juga harus memberikan dukungan lebih agar sang superstar tetap mau bertahan mengendarai Desmosedici. Lebih lanjut Marquez memilih berkonsentrasi untuk meraih kemenangan perdananya, yang tampaknya sebentar lagi akan terwujud. Yang penting adalah hasilnya akan datang, sejauh ini kencang tapi belum ada kemenangan, kita lihat dan konfirmasi di Le Mans. Aku selalu bilang, bahwa semakin kencang kau di trek maka semakin banyak pilihan yang kau miliki, sambungnya. Yang penting adalah rencananya berjalan baik dan hasilnya ada pabrikan yang mengontakku dan di sana sudah ada perbincangan. Secara mental aku sangat jelas soal apa yang kuinginkan, tegasnya. Honda, salah satu kekuatan besar dalam dunia MotoGP, kini tengah menghadapi tantangan yang cukup berat pada musim 2024. Meski telah melakukan perombakan total pada paket RC213V-nya, namun kinerja mereka jauh dari harapan. Dalam video ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kebingungan bos Honda MotoGP serta mengapa hasil yang diperoleh secara teori tidak sesuai dengan harapan. Honda memulai musim 2024 dengan langkah yang kurang menggembirakan setelah melakukan perombakan total pada motor RC213V. Dari 3 putaran pembukaan race, mereka hanya berhasil mencatat 8 poin dari kemungkinan 111. Bahkan belum ada pebalap Honda yang mampu menembus 10 besar baik di sprint maupun Grand Prix. Contohnya, pada Grand Prix Amerika, hanya Luca Marini yang berhasil menyelesaikan balapan. Namun dengan keterpurukan karena tertinggal 33,529 detik di trek yang sebelumnya telah dimenangkan Honda bersama Alex Rins. Meskipun Honda terlihat positif pada tes Valencia bulan November sebelum musim dimulai, namun kurangnya kemajuan sejak itu telah membuat pabrikan Jepang ini terlihat kebingungan. Bahkan, mereka mengalami kemunduran yang signifikan. Alberto Puig, bos MotoGP Honda, mengungkapkan kebingungannya atas situasi ini.
Meskipun pihak Honda telah melakukan berbagai upaya keras, termasuk perombakan besar pada motor dan perekrutan tenaga kerja baru. Kritik tajam juga datang dari pebalap lain, seperti Joan Mir, yang menyebut bahwa Honda harus bertanggung jawab atas arah yang diambil dengan konsep RC213V musim ini. Ia menilai hasil yang diraih sangat menyedihkan dan Honda harus melakukan perubahan yang signifikan untuk mengatasi situasi sulit ini. Honda tampaknya sedang berjuang keras untuk mencapai konsistensi dalam kinerja mereka. Meski berhasil menempatkan Mir di posisi 12 pada balapan JRS, namun tantangan besar masih menanti di depan. Mir mengungkapkan bahwa Honda seperti sedang mengejar sesuatu yang tak terjangkau, di mana motor mereka gagal mempertahankan ritme konsisten di trek. Meskipun Honda masih dihadapkan pada berbagai tantangan, namun ada harapan bahwa dengan upaya keras dan penyesuaian yang tepat, mereka dapat mengatasi situasi sulit ini. Sebagai penggemar MotoGP, kita akan terus memantau perkembangan Honda dan melihat bagaimana mereka akan menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan.